Alkimia menjual obat. Setelah menerima informasi yang diberikan secara diam-diam oleh Li Kang, pikiran Qin Yichen agak tertahan. Tampaknya jimat ini akan memainkan peran penting dalam penjelajahan alam rahasia selanjutnya. Saya tidak tahu apakah akan ada tim lain. Jika demikian, perlu menyiapkan beberapa jimat lagi. Qin Yichen bahkan meramalkan bahwa ketika tim memasuki alam rahasia menemukan bahwa hanya jimat yang bisa menjamin kepergian mereka, pasti akan ada penjarahan. Jika Anda membawa banyak jimat saat itu berarti Anda dapat mencegat banyak manfaat. Selain berbagai sumber daya, Qin Yichen juga dapat membeli hati orang. Dengan pikiran di dalam hatinya, Qin Yichen bertanya pada Li Kang. Apakah ranah rahasia ini mulai dieksplorasi pada saat yang sama, atau setiap tim terpisah? Bisakah jimat ini dipakai lebih lama? Li Kang ditanyai pertanyaan ini, berpikir sejenak, dan kemudian kembali. Alam rahasia dimulai pada saat yang sama. Misalnya, Anda memasuki alam rahasia sekarang, dan Anda berada dalam kesulitan yang sama dengan kelompok orang terakhir yang tidak meninggalkan alam rahasia. Namun, Anda datang lebih awal hari ini, dan itu harus didasarkan pada kekuatanmu. Lemah. Untuk jimat, kamu biasanya hanya membawa satu, tapi kamu bisa membawa banyak saat melakukan operasi penyelamatan. Kamu perlu mendiskusikan ini dengan orang itu. Ngomong-ngomong, anak itu masih berutang sedikit padaku, atau aku akan meminta sedikit untuk tuannya. Li Kang tidak ingin memprovokasi masalah ini, tetapi Qin Yichen telah memberinya terlalu banyak manfaat sebelumnya. Hanya melirik cincin penyimpanan sambil memanfaatkan waktu luang, dan menemukan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Baginya, semua ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk kultivasi. Untuk sementara waktu, niat baiknya terhadap Qin Yichen langsung dipenuhi. Sedemikian rupa sehingga di tengah jalan, dia segera berubah pikiran dan berkata bahwa dia akan membantu Qin Yichen menangani masalah ini. Berapa banyak yang Anda inginkan? Qin Yichen tersenyum sedikit. Menjelajahi alam rahasia tidak sesederhana itu. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Saya bisa menghasilkan sebanyak yang saya bisa. Qin Yichen mengangkat senyum di sudut mulutnya, tampak ramah dan acuh tak acuh. Tapi Qin Yichen di bawah wajah ini yang merencanakan sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga Zongtian merasa ketakutan. Karena orang tua itu ingin mengujiku, aku pasti tidak bisa melepaskan kebaikan ini. Biarkan saya melihat baik-baik seberapa banyak manfaat yang dapat Anda berikan kepada saya. Untuk menguji kekuatan Qin Yichen, lelaki tua berambut putih itu berusaha keras untuk meningkatkan kesulitan dunia rahasia. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini juga menjadi kesempatan bagi Qin Yichen untuk mencari keuntungan. Ada banyak hal baik di alam rahasia. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki jimat, Anda tidak dapat meninggalkan dunia rahasia pada saat itu, dan Anda harus kembali dan memohon padanya. Pada saat itu, semua orang yang datang untuk menjelajahi alam rahasia dengan penuh minat adalah semua penerima upah Qin Yichen-nya. Sungguh rahasia yang berharga. Anda semua harus menyerahkannya pada saat itu juga. Dibandingkan dengan kehidupan, apakah sumber daya ini? Qin Yichen percaya bahwa mereka akan membuat pilihan yang tepat. Tidak lama kemudian, Li Kang datang ke Qin Yichen dengan membawa puluhan jimat. Apakah ini cukup? Anak itu terlalu pelit. Dia harus menyimpan 100 jimat di tangannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Qin Yichen mengambil jimat sesuka hati. Hatiku terdiam. Sekali. Hanya beberapa lusin orang yang dapat diperas. Yang jelas bukan tujuan Qin Yichen. Ranah rahasia dibagi dengan kekuatan sejati seseorang, dan kesulitannya meningkat. Itu setara dengan 10 alam rahasia yang hanya bisa dipecahkan dengan upaya bersama, dan pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Lusinan jimat jelas tidak cukup untuk ambisi Qin Yichen. Mengambil jimat dengan ringan, Qin Yichen memikirkannya lagi. Ngomong-ngomong, apakah ada bahan lain yang diperlukan di alam rahasia? Misalnya, peta atau semacamnya. Li Kang tidak mengerti pikiran Qin Yichen, jadi dia kembali dengan santai. Mungkin semua jenis obat penyihir. Itu bisa menyembuhkan luka. Bagaimanapun, luka serius akan dikirim. Di masa lalu, obat-obatan penyihir disiapkan. Mata Qin Yichen berbinar. Sihir. Obat-obatan penyihir di dunia ini tidak terlalu kuat, dan efeknya sangat terbatas. Jika Anda dapat memperbaiki beberapa bahan obat sendiri, itu adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang menjelajahi alam rahasia. Dengan pikiran, Qin Yichen melirik Li Kang. Apakah kamu tahu siapa yang memiliki bahan obat? Li Kang menggelengkan kepalanya. Benda ini jarang disiapkan. Lagi pula, hanya ada sedikit tempat untuk menggunakannya selain menjelajahi alam rahasia. Mendengar ini, Qin Yichen bahkan lebih diam-diam bahagia. Lebih baik jika Anda tidak memperbaiki obat penyihir, yang berarti harga bahan obat di dunia ini tidak akan meningkat, tetapi hanya terbatas pada nilai bahan obat itu sendiri. Ini tidak seperti bahan obat yang dapat memurnikan ramuan obat yang dicari dalam 3.000 pengadilan Tao umumnya meningkat harganya. Ini adalah kesepakatan bagus lainnya. Qin Yichen memberi Li Kang beberapa keuntungan lagi, lalu pergi dan kembali ke sisi Liu Xuang. Siapa di antara kalian yang memiliki jamu? Ibu teman saya sakit parah.
Saya ingin membantunya. Liu Suang tampak tak berdaya. Kita semua memiliki kekuatan ini. Untuk apa lagi kita membutuhkan bahan obat? Sebaliknya, 8 orang yang datang untuk menghitung tampak bersemangat untuk mencoba. Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati. Berapa banyak jamu yang Anda inginkan, Tuan? Qin Yichan berbicara dengan bangga. Aku ingin sebanyak yang kamu miliki. Selama kamu bisa mengeluarkannya, aku akan mengambil semuanya. Karena itu, Qin Yichan mengeluarkan cincin penyimpanannya, mengeluarkan barang-barang berharga dan meletakkannya di tanah. Lagi pula, itu bukan urusannya. Tidak masalah bagaimana Anda memilihnya, bukan dia yang tertekan. Pria yang memimpin melihat berbagai hal yang diletakkan di tanah dan dengan cepat berbicara. Tuan, Anda tidak bisa kembali. Cincin penyimpanan saya diisi dengan bahan obat. Saya ingin mengganti prajurit ini. Qin Yichan mengangguk dan langsung menyetujui kesepakatan itu. Berapa nilai seorang prajurit tahu? Banyak ramuan obat dapat disempurnakan, dan banyak hal baik dapat ditukar pada saat itu. Setelah menyelesaikan putaran pertama transaksi, situasinya segera terbuka. Semua orang mengeluarkan ramuan yang telah mereka petik. Segera, Qin Yichan memiliki 8 cincin penyimpanan di tangannya, yang semuanya berisi ramuan. Melihat bahwa semua orang tidak berniat untuk berdagang lagi, Qin Yichan mengambil cincin penyimpanan dan melambaikan tangannya. Alam rahasia terbuka dan hubungi aku. Setelah selesai berbicara, Qin Yichan datang langsung ke hutan. Tidak banyak bahan obat yang ditumpuk di cincin penyimpanan, dan beberapa rusak karena pelestarian yang buruk. Tetapi dalam pandangan Qin Yichan, semua ini bukan masalah besar. Dia hanya melambai dan menggantung semua benda ini di langit. Api sejati memuntahkan dari tubuh, menyapu ke arah bahan obat. Kesadaran terbuka, dan pada saat peleburan, berbagai bahan obat diklasifikasikan, dan pil obat yang paling cocok dibagi, dan kemudian 7 kelompok cairan obat dicampur cincin penyimpanan. Pil Tiejia, pil Ningsen, pil darah kekerasan. Ketiga jenis pil ini dapat meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Total ada 300 pil. Huxwedan, Sugudan, One Healing Pill, dan Life Continuing Pill. Keempat jenis pil ini dapat memulihkan luka, jadi kamu tidak perlu khawatir menjualnya. Total ada 1.500 pil. Masih ada beberapa cairan obat yang tersisa di langit. Qin Yichan melambaikannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Semuanya berharga, tapi tidak bisa disia-siakan.